Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam militansi KPK Jaya. Malam ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk sedikit memahami dan mempelajari tentang sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, khususnya LSM KPK. Saya bacakan aja karena ini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Governance brief. Masyarakat mengawasi pembangunan daerah. Bagaimana agar dapat efektif? Pengantar. Mengapa pengawasan oleh masyarakat penting? Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa urusan wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah adalah urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Dari sini dapat dilihat bahwa cara pandang pemerintah sudah berubah. Masyarakat sekarang dilihat sebagai pelanggan atau klien, _customer. Penerima layanan yang harus mendapatkan standar minimal layanan dan seluruh hak-haknya. Maka masyarakat cukup berkepentingan sebagai pengawas untuk memastikan perolehan haknya tersebut. Pentingnya pengawasan masyarakat dapat dilihat dari dua cara pandang, yaitu kenegaraan dan manajemen. Dari cara pandang kenegaraan, jelas sekali bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Ini merupakan ciri dari negara demokrasi. Para ahli manajemen modern saat ini banyak menganjurkan pemberi layanan untuk selalu memperhatikan aspirasi pelanggan, customer centric management, dalam hal ini rakyat. Hal ini sangat masuk akal karena nasib dan masa depan pemberian layanan sepenuhnya tergantung pada pelanggan. Dalam konteks politik, pelanggan adalah konstituen yang menentukan nasib pemberi layanan secara langsung pada pemilihan umum dan secara terus-menerus pada komitmennya membayar pajak dan bahkan pada komitmen menjaga stabilitas kawasan. Dengan cara menyertakan masyarakat atau pelanggan sebagai pengawas, maka akan mengurangi potensi kegagalan proyek pembangunan seperti yang banyak terjadi selama ini. Efektivitas pengawasan masyarakat ditentukan oleh dua hal, yaitu satu, terbukanya pintu pengawasan. Dua, kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Satu, pintu pengawasan. Pintu pengawasan ditentukan oleh dua hal, yaitu sistem dan struktur. Sistem dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang membuka dan mendukung peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan negara. Struktur adalah perangkat-perangkat pemerintah dan non-pemerintah yang memberikan jalur bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. 1.1 Sistem. Apakah pengawasan masyarakat memang diperintahkan oleh hukum dan perundang-undangan di Indonesia? Jawabannya adalah ya. Karena komponen pendukung dalam kegiatan pengawasan merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, berpendapat, dan melakukan pengaduan serta hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Berikut adalah ulasannya. Hak untuk mengawasi. Instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 1989 tentang pengawasan melekat Waskat mungkin merupakan produk hukum pertama yang menyebut pengawasan masyarakat. Impres yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Haji Muhammad Soeharto ini mendefinisikan pengawasan masyarakat sebagai pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Disampaikan secara lisan atau tertulis pada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan, pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Sayangnya, pengawasan masyarakat hanya disebut pada bagian umum yang memuat definisi, tetapi tidak dijelaskan bagaimana hubungan antara pengawasan masyarakat dengan pengawasan melekat. Keputusan Presiden Kepres nomor 74 tahun 2001 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi. Cara pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif.
atas masalah. Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait. Masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini aparatur pemerintah. Hak atas informasi. Hak atas informasi adalah masyarakat penting untuk mewujudkan pengawasan masyarakat yang efektif. Hak atas informasi meliputi hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak tersebut merupakan salah satu komponen hak asasi manusia, ditetapkan pertama kali lewat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam kurung DUHAM yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung PBB nomor 217A dalam kurung 3 Romawi tertanggal 10 Desember 1948. Hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia tersebut telah diakui oleh Republik Indonesia dan dipertegas oleh bangsa Indonesia lewat pasal 28F perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 20,21 dan 42 TAP MPR nomor 17 Romawi _MPR _1998. Hak untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggara negara diatur oleh pemerintah oleh pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Sedangkan ketentuan lebih khusus tentang hak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah daerah ditetapkan oleh pasal 101, 102, dan 103 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah biasanya terkenal dengan singkatan SIMKUDA merupakan data terbuka yang dapat diketahui dan diakses dan diperoleh masyarakat. Informasi di dalam SIMKUDA mencakup 1. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota. 2. Neraca daerah. 3. Laporan arus kas. 4. Catatan atas laporan keuangan daerah. 5. Dana dekonstruksi dan dana tugas pembantuan. 6. Laporan keuangan perusahaan daerah BUMD. Dan 7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan. Komponen terakhir dalam pengawasan adalah mengumpulkan pendapat dan melakukan pengaduan berdasarkan data dan informasi yang didapatkan. Hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan dilindungi oleh beberapa peraturan, yaitu Pasal 19 DUHAM, Pasal 28E dan 28F perubahan keempat Undang-Undang 1945, Pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggara negara. Pengawasan masyarakat merupakan bentuk partisipasi aktif dalam proses pembangunan yang merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan diatur dalam pasal 1 Deklarasi Hak Atas Pembangunan yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB nomor 41/128 tanggal 4 Desember 1986. Dalam deklarasi ini dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk berperan serta, berkontribusi, dan menikmati pembangunan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Walaupun sistem negara kita sudah lengkap dan lembaga-lembaga perwakilan masyarakat rakyat tetap berperan serta rakyat dalam penyelenggaraan negara, tetaplah penting untuk mendukung terjadinya penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari kejahatan. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang nomor 28 1999 mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara. Hak perlindungan sebagai saksi. Pengawasan yang efektif memerlukan jaminan dari negara bahwa masyarakat pengawas bebas dari ancaman fisik dan mental, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun lewat suatu perlindungan hukum. Pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 dan Pasal 34 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 mengatur jaminan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai saksi. 1 dan 2. 1.2. Struktur ulasan jalur-jalur pengawasan masyarakat. Dalam melakukan pengawasan masyarakat dapat menggunakan jalur pemerintah dan jalur non-pemerintah. 1, 2, 1. Jalur pemerintah. Kecamatan. Kecamatan merupakan struktur pemerintah paling rendah untuk daerah kabupaten, sehingga merupakan struktur pemerintah yang
terdekat dengan masyarakat. Pada dasarnya kewenangan camat tergantung pada perlimpahan kewenangan dari bupati dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dirinci. Lembaga pengawasan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal lembaga pengawas, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawas tersebut meliputi pengawasan atas produk hukum, pengawasan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan keuangan. Lembaga-lembaga yang mengawasi jalannya pemerintah daerah antara lain Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bapeda) DPRD, Inspektorat Jenderal pada lembaga departemen pemerintah, Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pengawas Keuangan BPK, dan lain-lain, termasuk lembaga swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya dapat saja menampung masukan dari masyarakat, namun efektivitasnya sangat tergantung kepada niat baik dari pelaksana lembaga pengawas tersebut. Komisi Ombudsman Nasional. Saya rasa itu aja, cukup di situ karena ini udah mengarah ke politik. Saya menjelaskan bahwa pengawasan menyeluruh terhadap pemerintah wajib dilaksanakan dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka oleh karena itu saya instruksikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pengawas Korupsi LSM KPK agar lebih kritis lagi dalam mengawasi kebijakan publik pemerintah, dan siapapun yang menghalangi maka mereka melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Jangan pernah menyerah, kita rakyat wajib mengawasi sesuai dengan resolusi PBB. Ingat, jangan pernah menyerah. Saya ada di depan bersama Anda. Salam militansi KPK Jaya.